Shalom. Kembali lagi kita di Victorious Devotion hari ini. Baik, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, hari ini kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baik yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan, seluruh aspek kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami untuk kami bisa mengerti dan memahami dan juga mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang ada dalam hidup kami ini menghasilkan buah dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Biarlah hari ini Tuhan Yesus menjadi hari yang baru dengan dilandasi kebenaran daripada firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kesetiaan yang diuji. Jika anak sekolah atau mahasiswa-mahasiswi ingin naik levelnya atau ingin tahu apakah selama pembelajaran, selama proses belajar mengajar, mengikuti dengan baik dan supaya tahu hasilnya akan seperti apa, maka perlu dilakukan ujian. Nah, dengan ujian ini maka bisa terlihat apakah selama proses pembelajaran mereka mengikuti dengan baik atau tidak. Nah, sama dengan kesetiaan. Kesetiaan yang kita miliki itu harus terlihat kualitasnya seperti apa melalui ujian. Jadi mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 22, saya baca untuk kita semua. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan siapa yang dimaksud itu? Kamu tahu bahwa kesetiaannya, nyanya ini siapa? Nah, nyanya di sini itu kalau melihat dari perikopnya ada dua nama yang dituliskan. Yaitu siapa? Timotius dan Epafroditus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada kesetiaan yang kuat dan teguh dari teman seiman atau teman rekan sekerja di dalam pelayanan. Dari ayat yang kita baca dan nanti kalau kita baca secara keseluruhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita mengetahui bahwa di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, kita membutuhkan orang-orang yang kesetiaannya teruji. Ya, yang siap mendampingi, membantu pelayanan Injil dengan kualitas kesetiaan yang digambarkan seperti seorang anak yang menolong bapaknya. Jadi di sini ada sebuah relasi yang kuat, gambaran yang kuat, hubungan antara ayah dan anak. Hubungan yang erat sekali. Jadi kesetiaan yang teruji ini memang harus kita akui. Ini adalah sesuatu barang langka. Ini adalah sesuatu hal yang mahal harganya. Secara terlebih lagi di dalam pelayanan akan penyebaran Injil. Karena di dalam pelaksanaan pelayanan penyebaran Injil, tidak jarang akan mengalami berbagai macam-macam pencobaan, berbagai macam-macam ujian. Dan kesetiaan seringkali mengalami ujian. Pencobaan seringkali kesetiaan seringkali mengalami pencobaan. Kesetiaan seringkali diperhadapkan dengan apa? Dengan pergumulan hidup. Kalau kita melihat di dalam Alkitab sangat banyak contohnya bagaimana kesetiaan itu diwujud nyatakan dalam satu relasi. Seperti contohnya Yosua dengan Musa. Siapa lagi? Daud dengan Yonatan.
Itu merupakan sebuah contoh-contoh, sebuah relasi kesetiaan yang begitu kuat. Nah, kesetiaan yang ada dalam kehidupan kita, kesetiaan yang seperti mereka contohkan tadi, tokoh-tokoh itu contohkan, biarlah itu juga menjadi sebuah contoh untuk kita menciptakan kesetiaan dalam diri kita, dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam pengiringan kepada Yesus Kristus, biarlah kesetiaan yang teruji, yang lolos uji, itu ada dalam kehidupan kita. Ya, memang secara teoritis akan sangat mudah untuk diucapkan, tetapi akan terlihat pada saat pencobaan, ujian itu datang menerpa. Karena apa? Nah, karena saat-saat itulah maka akan terlihat kualitas daripada kesetiaan itu. Dan pada saat kalau kita sudah mendapatkan sebuah ujian untuk melihat kualitas, nah di situ kita bisa melihat dan bisa melakukan apa yang harus kita perbuat terhadap kesetiaan kita yang telah diuji itu. Kalau kesetiaan kita masih belum lolos uji, maka kita harus menyadari bahwa ya kita perbaiki. Perbaiki kesetiaan yang belum lolos uji tersebut. Sehingga kita harus melihat pencobaan, tantangan, itu menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita tidak menang terhadap ujian, terhadap tantangan itu, kita bisa memperbaiki kekalahan kita. Kita bisa memperbaiki kegagalan kita. Nah, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan untuk mendapatkan, untuk kita dikuasai oleh kesetiaan yang tahan uji dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus teguh di dalam mengiring Yesus Kristus, di dalam melayani Dia sampai Dia datang kembali. Dan kita akan menjadi apa? Menjadi saksi-saksi hidup yang bisa menjadi contoh untuk orang lain yang mungkin sekarang belum menang atas ujian kesetiaan, yang mungkin sekarang belum bisa bangkit dari kegagalan atas ujian kesetiaan tersebut. Karena kita pasti akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Oleh karena itu, pada saat kita diizinkan mengalami ujian itu dan kita menang terhadap ujian itu, biarlah kemenangan itu juga dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, sampai ketemu di Victorious yang akan datang, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah melalui ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, kesetiaan kami teruji, kesetiaan kami terlihat kualitasnya. Ampuni kami kalau kami masih belum bisa menang, ampuni kami kalau masih belum bisa lulus terhadap ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mohon kekuatan yang daripada-Mu untuk kami tetap terus bisa setia di dalam berbagai macam pencobaan, berbagai macam tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kualitas kesetiaan kami teruji dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi dampak, hidup kami menjadi contoh bagi teman-teman kami, rekan sejawat kami yang mengiring Engkau, yang melaksanakan mandat pelayanan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mereka juga tetap bisa bangkit, untuk mereka juga bisa Tuhan Yesus tetap setia kepada-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, biarlah kesetiaan mereka tahan uji. Biarlah kesetiaan yang mereka miliki memunculkan nilai yang tertinggi. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.